ABC. Pada mata kuliah Manajemen Keuangan Syariah kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan judul Manajemen Kas. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu Amanda Elda Agustin, Della Yolanda, Eri Puspitasari, Fitriatul Masruroh, dan Lili Fitria Fatmawati. A. Sistem Manajemen Kas. Pengertian Manajemen Kas. Kas adalah salah satu bentuk aktiva yang paling likuid yang di dalamnya bisa digunakan sesegera mungkin agar mampu memenuhi kewajiban finansial dari perusahaan terkait. Manajemen kas mengandung pengertian yaitu mengelola uang perusahaan sedemikian rupa sehingga dapat dicapai kesediaan kas maksimum dan pendapatan bunga yang maksimum dari uang tunai yang menganggur atau idle pada perusahaan. Tujuan manajemen kas. Tujuan manajemen kas meliputi dua hal, yaitu likuiditas dan earning. Yang pertama, likuiditas. Manajemen perusahaan perlu memperhatikan likuiditas dari kas yang dimiliki supaya siap digunakan pada kondisi tertentu. Yang kedua, earning. Setiap dana yang dialokasikan oleh perusahaan harus memiliki tujuan untuk memperoleh hasil yang lebih tinggi. Hasil harus lebih tinggi dari kas yang dialokasikan, sehingga alokasi pembiayaan pada manajemen kas harus dilaksanakan menggunakan prinsip ekonomi. Yang ketiga yaitu mengenai motif memegang kas. Yang pertama, motif transaksi, artinya uang kas digunakan untuk melakukan pembelian dan pembayaran, seperti pembelian barang atau jasa, pembayaran gaji, dan upah utang. Yang kedua yaitu motif berjaga-jaga, artinya uang kas digunakan untuk berjaga-jaga sewaktu-waktu dibutuhkan uang kas untuk keperluan yang tidak terduga, misalnya pada saat perusahaan mengalami kerugian tertentu dan harus menutupi kerugian tersebut segera mungkin. Yang ketiga yaitu motif spekulatif, artinya uang kas digunakan untuk mengambil keuntungan dari kesempatan yang mungkin timbul di waktu yang akan datang, seperti turunnya harga bahan baku secara tiba-tiba akan menguntungkan perusahaan dan diperkirakan kemungkinan akan meningkatkan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Dalam hal ini, perusahaan akan memiliki kesempatan untuk membeli dengan uang kas yang dimilikinya dan menjualnya pada saat harganya naik. Yang keempat, mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah kas. Faktor yang pertama yaitu kebijaksanaan dalam manajemen kas. Yang kedua, posisi likuiditas perusahaan pada saat ini. Yang ketiga, sikap terhadap resiko manajemen kas, jadwal jatuh tempo utang perusahaan. Yang keempat, kemampuan perusahaan dalam melakukan pinjaman. Yang kelima, perkiraan aliran kas jangka pendek dan jangka panjang. Dan yang keenam, kemungkinan perputaran kas dalam berbagai kondisi. Faktor-faktor yang tidak mempengaruhi jumlah kas. Yang pertama, adanya penghapusan dan pengurangan nilai buku dari aktiva. Yang kedua, penghentian penggunaan aktiva yang sudah habis umur ekonomisnya dan tidak dapat dipakai lagi. Yang ketiga, adanya pembebanan terhadap aktiva tetap seperti depresiasi, amortisasi, dan depresi, yang artinya karena biaya ini tidak memerlukan pengeluaran kas. Yang keempat, adanya pengakuan kerugian piutang dan penghapusan piutang karena sudah tidak dapat dipakai lagi. Adanya pembayaran dividen dalam bentuk saham. Yang kelima, adanya penyisihan atau pembatasan penggunaan laba. Dan yang keenam, adanya penilaian kembali terhadap aktiva yang dimiliki. B. Cara mempercepat penerimaan kas. 1. Penjualan kas. Dengan penjualan kas tanpa piutang, manajer keuangan akan memperoleh kas. 2. Potongan kas atau cash discount ditujukan untuk mempercepat pembayaran piutang oleh pembeli atau pelanggan perusahaan. 3. Desentralisasi pusat penerimaan pembayaran. Misal, pelanggan terbesar secara geografis dan pelanggan mempunyai kebiasaan menggunakan pos wesel sebagai alat pembayaran atau cek pribadi pada negara maju. Untuk mempercepat perjalanan uang tersebut, perusahaan bisa menyebarkan pusat penerimaan. 4. Lockboxes adalah cara mempercepat pembayaran. Mereka adalah
Dengan mendirikan kotak-kotak penerimaan yang diterapkan di kantor pos pelanggan, cukup memasukkan pembayaran pada kotak di kantor pos terdekat. C. Cara memperlambat pengeluaran kas, yaitu dengan 1. Pembelian dengan kredit, 2. Memanfaatkan float, 3. Menggunakan draft, 4. Pembayaran secara rental, 5. Dengan cek dibayar pada hari tertentu. D. Electronic commerce atau e-commerce. 1. Pengertian e-commerce. Electronic commerce atau e-commerce adalah segala aktivitas jual beli yang dilakukan melalui media elektronik. Istilah e-commerce digunakan untuk mendeskripsikan semua transaksi yang memakai media elektronik. Marketplace sendiri adalah salah satu model e-commerce di mana ia berfungsi sebagai perantara antara penjual dan pembeli. Penjual yang berdagang di marketplace hanya perlu meladeni pembelian. Semua aktivitas lain seperti pengelolaan website sudah diurus oleh platform tersebut. Situs-situs seperti Shopee dan Lazada adalah 2 contoh marketplace. Jenis e-commerce. 1. Business to business B2B, 2. Business to consumer B2C, 3. Consumer to consumer C2C, 4. Consumer to business C2B, 5. Business to public administration B2A, 6. Customer to public administration C2A. 3. Komponen e-commerce. 1. Produk, 2. Tempat menjual produk, 3. Cara menerima pesanan, 4. Metode pembayaran, 5. Metode pengiriman, 6. Customer service. 4. Dampak negatif e-commerce. 1. Akan kehilangan dari segi finansial secara langsung karena adanya kecurangan. Seorang penipu mentransfer uang dari rekening satu ke rekening lainnya atau dia telah mengganti semua data finansial yang ada. 2. Adanya pencurian informasi yang sangat rahasia dan berharga. Gangguan yang muncul bisa membongkar semua informasi rahasia itu pada pihak yang tidak berhak dan mengakibatkan kerugian besar bagi korban. 3. Kehilangan kesempatan bisnis atau kerugian pelanggan karena gangguan pelayanan, seperti kesalahan yang bersifat non-teknis, misalnya aliran listrik tiba-tiba padam. 4. Adanya pengaksesan ke sumber pihak yang tidak berhak, seperti seorang hacker yang membobol sistem perbankan, kemudian memindahkan sejumlah rekening milik orang lain ke rekeningnya sendiri. Selanjutnya nomor 5, dapat kehilangan sebuah kepercayaan dari para konsumen karena faktor-faktor seperti adanya usaha tersengaja yang dilakukan oleh pihak luar yang berusaha menjatuhkan reputasi perusahaan tersebut. 6. Terjadinya kerugian yang tidak terduga-duga karena adanya gangguan yang dilakukan dengan sengaja, ketidakjujuran, kesalahan dari faktor manusia ataupun kesalahan dari sistem elektronik. Manfaat e-commerce. 1. Kemudahan dalam aktivitas jual beli. 2. Memangkas biaya pemasaran. 3. Kemudahan dalam berkomunikasi dengan konsumen dan produsen. 4. Dapat menjangkau target market yang lebih luas. 5. Penyebaran informasi lebih mudah dan cepat. 6. Proses pembayaran menjadi lebih mudah dan cepat. 7. Manfaat e-commerce bagi konsumen. Konsumen dapat berbelanja dengan lebih mudah selama 24 jam sehari sepanjang tahun. Konsumen dapat melihat berbagai pilihan produk yang dianggap terbaik dengan harga yang paling sesuai. Konsumen dapat membeli produk dan jasa dengan biaya yang lebih mudah setelah melakukan perbandingan dengan berbagai e-commerce. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.